Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat malam. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Sebelum melaksanakan kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada teman-teman, adakah yang ingin memimpin doa? Kepada Kak Saida, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya pemimpin kelompok. Di sini saya akan memimpin doa sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, apakah teman-teman sekalian sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan dalam layanan bimbingan konseling, di mana dalam kegiatan kelompok ini kita membahas isu-isu yang sedang terjadi atau yang sedang hangat kita perbincangkan. Selanjutnya, adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini untuk meningkatkan rasa percaya diri kita, meningkatkan rasa simpati dan empati, meningkatkan cara bersosialisasi kita dengan orang lain. Adapun manfaatnya yaitu kita lebih mengenal diri sendiri, lebih mengetahui cara untuk menyelesaikan masalah kita sendiri, dan lebih mengetahui identitas diri kita sendiri. Selanjutnya, pada pelaksanaan kegiatan konseling bimbingan kelompok kita ini, kita melalui beberapa tahap, yaitu ada tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, hingga tahap pengakhiran. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada hal-hal penting yang harus kita tepati. Yang pertama ada kerahasiaan. Kerahasiaan ini adalah semua yang kita dengar di sini dan kita sampaikan hanya boleh diketahui oleh kita sendiri dan tidak boleh disebarluaskan. Yang kedua ada kesukarelaan. Di sini kita berkumpul atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan. Dan selanjutnya ada keterbukaan. Semua yang kita sampaikan ini atas keinginan sendiri dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya ada kemandirian. Semua masalah yang kita hadapi kita cari solusinya secara mandiri. Dan yang terakhir adalah penormatifan, di mana di sini setiap yang kita ucapkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Di perkenalan ini dilanjutkan dengan permainan pengakraban, di mana di sini contohnya itu saya sebutkan nama sama makanan kesukaan saya, terus dilanjutkan di samping saya dengan menyebutkan nama dan makanan kesukaan saya, dan dilanjutkan dengan dia. Selanjutnya saya persilahkan dari sebelah kanan saya. Nama saya Lilis, makanan kesukaan saya bakso. Nama dia Lilis, makanan kesukaannya bakso. Nama saya Saida, makanan kesukaan saya ayam penyet. Namanya Lilis, makanan kesukaannya bakso. Namanya Saida, makanan kesukaannya ayam penyet. Nama saya Marwa, makanan kesukaan sate. Hai. Namanya Lilis, makanan kesukaannya bakso. Saida, makanan kesukaannya ayam penyet. Marwa, makanan kesukaannya sate. Dan saya Dinda, makanan kesukaannya dimsum. Namanya Lilis, makanan kesukaannya bakso. Nama dia Saida, makanan kesukaannya penyet. Namanya Marwa, makanan kesukaannya sate. Nama dia Dinda, makanan kesukaannya dimsum. Nama saya Naya, makanan kesukaannya mie goreng. Ya, terima kasih ya Bapak atas perkenalannya. Selanjutnya adalah saya tekankan kembali, bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan dengan membahas isu-isu yang sedang hangat terjadi. Dan di sini hanya boleh diketahui oleh kita saja tanpa adanya disebarluaskan kepada orang luar. Apakah kakak-kakak
sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah ngerti. Sebelumnya apakah duduknya sudah nyaman atau ada yang ingin ke kamar mandi atau minum? Tidak ada. Baiklah, dalam bimbingan kelompok ini topik-topik yang sering dibahas itu adalah topik-topik yang sering terjadi pada kita di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu suka menunda-nunda, malas bersosialisasi, terus ketergantungan terhadap gadget dan lain-lainnya. Kakak yang lain ada pendapat lagi? Pada Kak Naya Kalau dipersilakan. dari saya suka menunda-nunda atau bermalas-malasan itu karena sebelum deadline itu kan kita berpikir masih banyak waktu, masih ada hari besok. Jadi hari ini dipakai untuk yang ini dulu. Jadi kemudian mengerjakan sesuatu itu belakangan. Ada lagi yang lain yang ingin menyampaikan? Nah, selanjutnya adalah cara pencegahan dari menunda-nunda ini. Contohnya itu kita membuat to-do list yang dimana kita membuat itu tugas dari yang deadline-nya mendekati paling dulu gitu. Dari kakak-kakak sekalian ada saran lagi? Ada yang Menurut lain? saya agar tidak menunda-nunda itu mengubah mindset ya, pola pikir. Jadi kita itu berpikir kalau tugas siap duluan kita masih lebih banyak waktu untuk bersantai. Jadi itu harus diselesaikan duluan. Jadi ya, kegiatan menunda-nunda ini adalah kegiatan yang sangat tidak bagus dan tidak baik untuk dilaksanakan. Yang baiknya kita melakukan tugas yang memang sudah kewajiban kita, yang akhirnya akan tetap kita lakukan. Sebaiknya kita kerjakan secepat mungkin agar tidak mendekati deadline kita ketar-ketir gitu dalam melaksanakannya. Karena udah mulai bingung, hening, mari kita selingi dengan permainan. Permainan ini kakak di sebelah saya ini mengucapkan mengapa dan sebelah situ mengucapkan karena ya. Mulai dari kakak ini. Mengapa saya rajin? Kakak ini jawab. Karena saya lapar. Dari kakak ini. Mengapa kita kurang konsentrasi? Kakak ini. Karena kurang akurat. Lagi saya. Mengapa bayi suka menangis? Kakak ini. Karena nggak ketawa bayinya. Sekali lagi ya. Ya. Dari kakak ini lagi. Oh, gantian. Sekarang gantian. Sebelah sini yang ngapa dan sebelah sini yang karena. Mulai dari kakak ini. Mengapa saya ngantukan? Kakak ini jawab. Karena saya baru siap mandi. Mulai dari kakak ini. Mengapa saya menangis? Karena banyak hutang. Sekarang kakak ini. Mengapa saya LDR? Nggak jawab kak. Karena saya tidak punya pacar. Anda. Karena waktunya udah mulai mau habis. Kita akan segera mengakhiri kegiatan kelompok ini. Jadi kepada seluruh peserta harap menyiapkan pesan yang ingin disampaikan. Kepada peserta harap menyampaikan pesan terhadap teman-teman, kepada diri sendiri maupun kepada saya selaku pemimpin kelompok. Ayo, mulai dari mana? Dari kakak ini, silakan. Pesan saya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kayak ini, saya jadi tahu bagaimana cara mengatasi rasa malas dan dapat menyampaikan pendapat dengan teman-teman yang lain.
dari kakak ini? Pesan saya dengan kelompok bimbingan ini, saya lebih tertarik dengan bersosialisasi dengan lain, karena di sini bisa bercerita dan mendapat informasi. Selanjutnya kakak ini. Pesan 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 saya mengikuti bimbingan kelompok ini, saya jadi sadar kalau saya itu ternyata memang malas. Dan pesannya untuk saya, untuk kita, supaya nggak malas itu bersumber dari hasil bimbingan kelompok kita ini. Kita harus ingat orang tua guys, biar nggak malas. Kayak gini. Kesan saya dari mengikuti kegiatan ini, saya jadi tahu kalau suka menunda-nunda atau malas-malasan itu tuh tidak baik dan dapat memperburuk bagi diri sendiri. Selanjutnya kakak ini. Kesan saya pada hari ini untuk bimbingan ini, lebih bagus ke depannya itu kita lebih manage untuk waktu, dan tidak terlalu dalam malas. Selanjutnya, jika kita berhadapan langsung dengan situasi yang tadi itu, bagaimana kita harus bertindak, merasa bertanggung jawab oleh teman-teman, apa yang akan dilakukan? Mulai dari kakak ini, saya persilahkan. Saya kan sudah akan dari mulai kedepannya selalu juga seperti bertindak, merasa kedepannya saya tidak akan melakukan, saya akan melakukan juga istri. Udah ganti bagaimana Apa ya? ke depannya? Dari bimbingan ini ke depannya saya akan lebih membagi waktu, terus menata untuk mana yang perlu saya kerjakan selama ini. Lanjutkan sampai sini. Kalau dari saya pribadi, betul yang dibilang sama Kak Dina tadi, bahwa kalau kita nunda-nunda, ingatlah orang tua yang nggak bisa kaya cari rezeki di kampung, tapi kita di sini mas-masan kan ya, kayak kita itu mengecewakan mereka gitu. Aja dari sana. Ke depannya kalau ada tugas saya langsung kerjakan, langsung selesaikan. Kakak ini. Kedepannya setelah dari bimbingan ini, saya akan menerapkan to-do list. Jadi ya saya jadi tahu apa yang harus saya kerjakan sebulan. Untuk kedepannya saya akan lebih disiplin lagi dalam membagi waktu, terutama dalam mengerjakan hal-hal yang harus diprioritaskan dulu. Nah, untuk selanjutnya ada baiknya kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini minggu depan, ya kan? Ya, Nah, untuk yang terakhir nih, pesan dari sesama anggota kepada sesamanya atau kepada saya, boleh pada Kak Saida, saya persilahkan. pesan saya pada bimbingan kelompok ini, untuk minggu depan atau selanjutnya kita lebih mau menyampaikan pendapat, kita membahas tadi ya. Lanjut Kak. Kesannya untuk kelompok ini, jangan pernah bubar. Harus tetap dilakukan, dilaksanakan. Lanjut Kak. Kalau dari saya, kedepannya kita harus lebih terbuka, biar jadi kita sama-sama tahu apa masalah yang harus kita lanjutkan. Dari Kakak ini. Dari saya kedepannya untuk kita sama seperti Kak Dinda tadi, lebih terbuka, jadi kelompok ini tuh lebih aktif dalam menyampaikan argumen semua gitu. Kalau dari saya untuk kedepannya kita mencari topik yang lebih umum diperbincangkan saat ini. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu, yang sudah menyampaikan pendapat-pendapat dan mau hadir dan melanjutkan sesi berikutnya. Sebelum kita menutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Ya, kepada Kak Naya saya persilakan. sebelum kegiatan ini diakhiri, mari kita berdoa, menurut masing-masing berdoa dulu.
berdoa selesai. Baiklah, saya akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.